Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di podcast Cerita Minang episode 20 sana. Mohon maaf sana sebelumnya jika lambat update untuk di podcastku karena agak sedikit hektik beberapa hari belakangan kok. Halo Dun sana, kalian pernah dengar nggak sih tentang Anchor? Anchor tuh dapat mempermudah sana untuk buat podcast. Apa aja sih kelebihannya? Yang pertama tuh gratis alias perai. Sudah tuh ya, ini ada alat yang bisa membuat sana lebih mudah untuk merekam Zoom edit podcast langsung dari HP ataupun komputer sana. Beko podcast sana akan didistribusikan di Anchor ke platform ke podcast lainnya, bantu di Spotify, Apple Podcast, dan masih punya lain sana. Dan hebatnya, sana bisa dapat PT dari podcast tanpa pandangan minimum. Sadolahnya ada di tampe download aplikasi Anchor secara gratis atau buka anchor.fm untuk memulai. Oke, jadi awaknya bagi pengalaman wak sih gitu ya tentang cara terbang di BIM Batang ya, Bandara Internasional Minangkabau. Jadi waktu itu wak dapet sebenarnya wak pagi Jumat berangkat pagi ya gitu. Tapi karena memang di reschedule balik deh maskapainya terpaksa berubah jadwal ada berantakan gitu pas tiba di tujuan gitu. Nah jadi memang waktu itu awak salah satu syarat terbang kan rapid test ya, dan itu sangat wajib gitu. Nah waktu itu rapid di salah satu klinik yang ada di daerah Jati, ya gitu, daerah Jati. Dan awak waktu itu masternya lewat online, lewat salah satu aplikasi yang cukup terkenal untuk beli tiket pesawat gitu ya. Nah di situ tuh sana bisa beli voucher untuk rapid test itu waktu itu, dan harganya 150.000 gitu. Jadi waktu itu kan jam baras ya, jam 2 berangkat dari rumah 2 siang. Jadi pas di jalan pasan tuh lewat aplikasi itu gitu lah. Inisial T lah, pasti tahu lah ya. Papasan kan balik voucher seperti biasa online saudaranya. Tuh pas sampai di sini wak ditanya kan wak tanya kan wak balinya vouchernya di online, nah, gitu lah. Disuruhnya diisi data deh klinik tuh gitu, data diri, nomor HP, email gitu. Nah kalau misalkan lewat online kirim kode atau anamu tuh barcode lewat WhatsApp klinik tuh gitu lah. Nah beko nak beralamu dipanggil tuh sana. Oh tuh sampai 30 menit lah gitu. Ya nak sampai 30 menit selesai di sini. Soalnya waktu itu kan memang lagi hujan, jadi kalau hujan tuh ya kemungkinan orang yang tiba sketik itu lagi sketik lah pas mana waktu itu waktunya gitu. Kalau sih saranan sana kau dapet pagi sih, jangan terlalu siang, jam 1 lah, jam 1 siang tuh lah bisa disebut jam-jam agak langgang juga sih gitu ya. Takutnya kan capek tutup klinik tuh karena kan udah tahu lo gitu. Sudah tuh di suruh manggu, nah sampai lu 5 menit manggu tuh gitu ya. Payu ke sebelah ya kan untuk rapid test. Jadi sangkuba rapid test tuh suntik itu sakit gitu. Ternyata enggak. Memang sih dia alkohol pertamanya, cuma pas ditusuk ujung jari itu enggak terasa sakit sama sekali gitu. Mungkin alkohol, mungkin awal enggak tahu gitu kan. Kan kalau darah tuh, darah tuh aku udah sampai kayak bantu pipet gitu, sedotan gitu. Nah, aku baru masukin ke alat tes itu, alat rapid itu. Sudah tuh 10 atau 5 wali mini anu manggu kan kalau hasilnya kan jadi orang klinik tuh bagi karate perinan rapid test tuh jo amplop cie. Terus sudah tuh hasilnya bisa dicari lewat email, di email dikirimkan juga gitu. Jadi kalau misalkan hilang yang di print tuh masih ada cadangan gitu di email. Tapi kalau jangan sampai hilang, karena itu akan memperibet sana gitu. Nah sudah tuh kan pas hari hanya waktu tabang kan ya cek lagi rapid test tuh berlaku sampai balik hari ya sana ya 2 minggu, sama di PCR atau swab test tuh. Sudah tuh hari Jumat ya payu kan ke Jakarta gitu kan, ada tujuan ke Bandung gitu kan. Jakarta lewat BIM kan pesawat itu aturannya pagi ya, jadinya berangkat malam gitu. Jadi jam sudah seru baru berangkat gitu kan.
Sampai di BIM tanya kan, Pak, posisi syarat ego Pak, dia kan lado repeatnya salah gitu kan, itu lah KTP lado gitu. Yang kedua baru itu misi aplikasi e-hack tuh, apa nama e-hack tuh, e-hack tuh Indonesia Health Alert Card gitu lah. Jadi di sana disuruh misi data, ya misi data gitulah, terkait penerbangan sana kama gitu, nama pesawatnya apa, kode pesawatnya gitu, nomor bangkunya bara gitu. Nah itu saja waktu itu yang waktu tabang tuh ya. Tapi wana tahu dulu kini kau berbalik atau apa gitu. Nah sudah tuh misi data tuh dicalin lah ke petugas di bandara tuh sebelum pintu masuk ya. Rapid ala KTP ala sama ada di itu misi aplikasi e-hack tadi tuh. Sudah tuh masuk ke counter check in, seperti biasa check in kan, tuh masuk ke ruang tunggu, dan ya itu sih ya untuk di Bandara BIM ya. Nah barulah pas waktu tiba Jakarta, pas di new ke counter bagasi, counter bagasi kok sabi sebelum sampai pengambilan bagasi ya, sorry apa patah aja sampai bagasi kan. Nah beko ada petugas di sini yang akan memeriksa e-hack sana tadi itu. Jadi beko di aplikasi e-hack tuh ada barcode. Nah barcode tuh beko di scan atau dipindai di komputer sampai petugas tuh tagak itu sana. Nah setelah lewat barcode tuh dan sana baru bisa ambil barang-barang di sampai pengambilan bagasi gitu. Jadi menurut gua untuk sampai tahap koko, nah repot bandar lah gitu. Kalau dulu kan masuk ke Jakarta kan harus pakai isi KM ya, surat izin keluar masuk Jakarta, itu ribet banget, manuri gitu ya. Tapi kinilah dipersingkat, dipermudah gitu. Cuma cile sana harus pakai masker lah, itu masker wajib loh tuh. Nah habis itu pula ya itu sih sana ya. Dan disarankan untuk sana ya mungkin kok untuk menjaga kesehatan gitu menjaga kesehatan, isolasi lah gitu sampai balik hari gitu. Tapi semoga sana yang terbang kok dalam kondisi sehat gitu, mudah waktu pagi petang, alhamdulillah ada doa gitu. Alhamdulillah ada doa gitu, nggak ada masalah gitu. Sampai saat itu di Bandung alhamdulillah aman, nggak ada masalah. Paling kita sekian dulu sana, mohon maaf ya sana sangat hektik banget gitu. Seperti biasa jangan lupa untuk follow podcast Cerita Minang Spotify, dan untuk sana yang ingin mengirimkan cerita bisa langsung ke podcast ceritaminang@gmail.com dan DM Instagram @podcastceritaminang. Terima kasih dan sana satunya, mohon maaf jika belibik atau katanya, dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.